Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang barusan join. Akhirnya setelah sekian lama, mulai live lagi. Kemarin masih banyak acara keliling, beberapa kota dari, Ponorogo ke Solo, ke Jogja. Ya sekarang udah balik Malang lagi. Nah, di tengah-tengah kemarin, vakum nge-live, ternyata banyak terjadi gonjang-ganjing yang tiba-tiba, dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ternyata merilis, 5 logo nominasi yang itu nanti bakal dipilih oleh, khalayak publik, kayak gitu. Dan ini sebenarnya udah dilakuin sama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, waktu, yang logo IKN. Nah, kayak gitu. Nah, untuk, eee, malam hari ini kita bakal mem-breakdown semuanya dari awal. Aku kasih tahu, eee, bagaimana proses, di dalamnya, hingga terpilih menjadi 5 desainer ini. Oke, jadi, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Asosiasi Desainer Grafis Indonesia itu, intinya kayak, welcome buat teman-teman yang barusan join, ada Kak Ayuka, ada Kak Agung, welcome. Jadi ADGI itu ya wadahnya buat, desainer grafis yang profesional lah, kayak gitu. Welcome, ada Kak Dulgo, ada logo desainer bisnis juga, welcome welcome. Jadi, aku juga kebetulan salah satu member dari ADGI, yang chapter Malang, dan kebetulan juga salah satu jadi di pengurusnya sekarang, tiba-tiba ditarik sama, pengurus yang sekarang. Nah, jadi untuk di, ADGI sendiri itu ada banyak kegiatannya sebenarnya. Jadi nggak cuma sekedar komunitas, ngumpul di WA aja, tapi sering mengadakan, event-event, seperti ADGI Hub itu salah satunya. Nah, kalau ADGI Hub itu yang, eee, apa ya, buat kerjasama lah dengan pemerintah, dengan, perusahaan terkait, kayak gitu. Kalau yang pemerintah ya udah salah satunya buat logo HUT kayak gitu. Welcome dan thank you buat Kak Baer untuk like-like-nya. Buat teman-teman yang udah join juga jangan lupa like-nya. Nah, terus selain eh bentar. Nah, selain kerjasama dengan pemerintah juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kayak gitu. Thank you Kak Ayu Kak untuk like-nya. Buat teman-teman yang barusan join welcome. Nah, dari situ eh jadi kayak hidup gitu loh, komunitas desain di Indonesia. Dan untuk ADGI sendiri itu nggak cuma di Jakarta aja, tapi ada di beberapa chapter, salah satunya di tempatku di Malang, kemudian ada di Surabaya, di Jogja, kemudian di Bandung, dan yang terbaru di Makassar, kayak gitu. Nah, untuk dari ADGI Hub sendiri, nah ini salah satu program yang rutinan, salah satunya yaitu untuk mendesain logo HUT RI. Nah, ini dijelasin juga ADGI Hub itu apa, intinya jembatan antara pengguna jasa desain profesional yang ada di ADGI itu sendiri, untuk mendapatkan jasa dan layanan dengan standar kode etik profesi. Nah, untuk standar kode etik profesinya kayak gimana, itu dari ADGI sebenarnya udah ada, press release-nya. Nanti coba aku cari juga, ada di link bio-nya waktu itu kalau nggak salah. Nah, dari ADGI Hub sendiri itu udah kerjasama dengan pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta,
dan institusi yang lain. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Nah, dari AdGihub sendiri itu ada beberapa tujuan dari edukasi, kemudian menjalankan kode etik tadi yang udah aku jelasin tadi, dan ya intinya membangun identitas visual yang oke banget lah kayak gitu. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Nah, nanti outputnya ya udah berupa buku guideline dan identitas visual sesuai dengan yang lagi diselenggarakan pada waktu itu. Nah, untuk yang saat ini yang HUTRI itu proses apa namanya? Alur pengerjaannya itu dari open call. Waktu itu open call diadakan berapa lama ya, lupa aku. Cuma berapa hari, dan itu mengirim CV dan portofolio terbaik dari studio maupun yang freelance. Tapi freelance pun harus kayak kerjasama, karena nggak bisa ngerjainnya sendirian kayak itu. Karena bobotnya terlalu berat banget. Apalagi gara-gara yang setelah yang 80 kemarin itu bagus banget ketika presentasi 5 besar. Dan sayangnya waktu itu tertutup ya. Kalau yang sekarang kan terbuka, bisa dicek di YouTube-nya ADGI Pusat, kemarin baru ngadain paparan publik. Kayak itu. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Nah, dari open call terus ada seleksi desainer. Nah, dari situ dikurasi juga dan presentasi desain. Nah, untuk yang tahun sekarang itu ada 5 desainer logo terpilih dari sekian banyak yang submit. Nggak tahu ya berapa yang submit ya. Yang submit disebutkan nggak ya? Nggak disebutin nih, atau lupa aku. Banyak pokoknya yang submit. Kemudian yang lolos yaitu ada 5 desainer ini yang terpecah di beberapa daerah. Dan menariknya untuk yang tahun ini itu bukan bukan hanya sekedar dari ADGI-nya aja, dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia aja, tapi di luar member pun bisa. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Ada Sans, ada Mata Horor, ada by perusahaan Ans. Welcome. Jadi itu untuk rangkuman singkat buat proses dari open call tadi. Kemudian dan kebetulan juga aku waktu itu ikut meeting karena part of community partner waktu itu, mewakili dari kreator logo Indonesia, dari Login. Karena aku juga selain dari member ADGI juga member di Login kayak gitu. Jadi biar makin rame yang ngadain dan yang submit buat logo ini. Nah, dari situ terpilihlah 5 desainer ini, dan kita bakal membreakdown satu-satu kira-kira mana yang menurut teman-teman juga yang paling bisa menggambarkan logo HUTRI 81 kali ini. Karena pasti bakal gonjang-ganjing banget dan bakal rame banget. Kenapa? Ya karena ya tahu sendiri negaranya lagi kayak gini, terlalu dar-der-der. Yang salah sebenarnya bukan desainernya, bukan penyelenggaranya, tapi ya udah dinilai sendiri aja. Aku nggak mau menyalah-nyalahkan kayak gitu. Welcome buat teman-teman yang barusan join. Nah, dari sini kita coba breakdown satu persatu, yaitu kita bisa mulai dari yang pertama. Nah, untuk yang pertama yaitu ada ini
Mas David untuk nominasi pertama yaitu ada Mas David Wirawan Putusandayu dari Hem Studio. Mas David ini dari Surakarta. Nah, kalau dari melihat background-nya lulusan dari UNS jurusan DKV. Wah, emang di background-nya seputar desain. Kayaknya kalau tahun 2020 harusnya lulus apa masuknya ya? Kalau masuknya harusnya waktu aku acara ke UNS ketemu harusnya. Nggak tahu lagi ya. Nah, itu untuk background-nya Mas David dari UNS dan sekarang founder dari Hem Studio. Buat teman-teman yang nyimak, thank you dan jangan lupa di like-nya juga. Kita sambil belajar bareng. Kira-kira apa yang membuat logo Mas David ini wow kayak gitu. Jadi kita bakal membreakdown logo yang dibuat oleh Mas David. Nomor urut gak tuh nominasi pertama. Beliau dari Hem Studio, lulusan dari UNS Surakarta. Dan untuk logonya kalau orang awam melihat, kalau dari aku, dan sebenarnya aku belum yang mempelajari banget yang ada di kayak filosofinya dan sebagainya. Nah, kalau sebagai orang awam melihat ini, sebelum aku lanjut, ini ada yang tanya nih, toko si paling bisa. Logo tuh komunikasinya gimana Bang? Nah, ini salah satu komunikasi juga sebenarnya. Logo PDI nggak tuh? Ini kan ya PDI. Waduh, angkat tangan aku. Nggak mau tahu lah ya, Mas Rik. Nah, untuk yang logo pertama ini, kalau dilihat sekilas, jadi kayak pixelate, kesan digitalnya kuat banget. Kemudian selain itu apalagi? Kenapa kok aku bilang pixelate juga ya karena kayak satu-satu gitu loh. Kayak perpotongan antar angkanya juga mengkotak-kotak kayak gitu. Dan kemudian tulisannya tegas semua, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Iya lagi aku bacanya pede. Yaitu keunikan dari white space ya. Pasti ada yang kebaca di bagian white space-nya itu. Ini untuk yang pertama dan implementasinya. Nah, ternyata dia menarik. Dari super grafisnya itu terinspirasi dari logonya itu sendiri, yaitu berbentuk ini. Nah, kalau dari penjelasannya kemarin itu ternyata kalau konsepnya secara keseluruhan itu mengambil dari anyaman kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dibenarkan Mas David. Kemudian super grafisnya sendiri itu juga mengambil dari bentuk logonya. Ya berbentuk anyaman dan pixelate itu. Nah, diterapin tadi ke poster, kemudian diterapin ke tote bag, di baliho, di sosial media. Wah, cakep sih. Dan ini ketika diterapin ke enamel. Dan coba kita lihat di bagian filosofinya. Dan animasinya sih boleh-boleh nih. Bentar, coba kita ulangi. Dan ini animasi dari logo yang pertama. Dan untuk filosofinya mari kita pelajari ya. Ternyata terinspirasi filosofinya itu ada tangguhnya dari badan angka 8 bersifat kaku dan tegas melambangkan pemerintahan yang tangguh sebagai tubuh. Halo dari Nanas Kosong kok Nanas Kosong enggak paham lagi. Welcome.
Terus selain dari tangguh ada ekosistem, progres, kolaborasi, kesatuan, patriotisme, kemajuan, dan vitalitas. Oke, siap. Kalau ekosistem sendiri itu kerangka angka 8 yang tertutup menampilkan ekosistem lingkup kenegaraan yang terlindungi. Progres, kalau progres ya kayak gitulah ya, menyerupai anak tangga. Oke, sayap atas berarti yang PD-nya itu bukan amin, matur nuwun. Thank you. Buat teman-teman yang barusan join, welcome, dan jangan lupa di tap-tap layarnya juga. Terima kasih. Dan selain yang tadi ada kolaborasi. Nah, makna yang tadi teman-teman bilang PDI itu ternyata bermakna kolaborasi. Sayap atas ternyata itu membantu sayap atas. Mas Bang Rik, betul, aku domisili di Malang sekarang. Yang kolaborasi sayap atas menaungi, yang sayap bawah menopang. Nah, jadi jangan salah kaprah dulu. Nyata dari logonya itu menggambarkan yang PD itu menggambarkan kolaborasi. Jadi bukan PDI loh ya. Terus ada kesatuan, lambang kepala Garuda. Oh ya, bentuk kayak kepala Garuda di bagian atasnya. Terus ada patriotisme, silit bambu runcing. Oke, menarik. Terus kemajuan karena bentuknya serong ke kanan atas ya. Oke, kemudian vitalitas, karakter melengkung melambangkan sisi vitalitas dalam kesatuan. Oke, menarik dari segi filosofi dan eksekusi logonya. Dari Bang Dharma, Bang aku ikut grup Telegram. Siap. Welcome di grup. Halo Go, bisa dimanfaatin semaksimal mungkin grupnya. Jadi dari filosofi ini mencakup dengan tema namanya 8 harapan 1 tujuan. Asik. Kayak gitu. Terus untuk implementasinya sama sih seperti yang tadi di poster baliho. Oh, ini ada tambahan payung dan tote bag. Itu desain ini hasil yang didesain oleh Mas David dari Surakarta. Gimana menurut teman-teman? Ada yang memilih Mas David? Bisa komen di kolom chat. Terasa kelangkong ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua boleh dari teman-teman yang mau tanya-tanya dipersilakan. Apakah ada makna tersebut di balik desain Mas David? Palu patah. Apa itu palu patah dari Mas Nugra? Palu patah? Ininya kah? Nomor satunya kah? Maksudnya? Emang apa ya, kalau dari logo itu sebenarnya semua orang itu bebas mau menggambarkan seperti apa, karena kayak gitu nggak bisa dipungkiri, apalagi sebanyak ini orang Indonesia. Jadi ya udah, dari desainer cuma bisanya mempresent dan membagikan konsep yang dia bikin kayak itu. Nah, itu ya. Itu untuk yang pertama, dan jujur ini aku belum milih loh ya. Karena aku sempetin buat live dulu, jadi biar aku bisa lebih paham lagi dengan melihat satu persatu kayak gini. Kemudian ini Mas Fajar ini. Nah, oke, next ya. Nah, untuk yang nominasi logo HUT RI ke-81 yang kedua, ini didesain oleh Mas Fajar Novario. Dia dari Auman Desain Burau. Itu dari Padang. Wah, keren sih ini, dari Padang. Oh, ternyata lulusan dari Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang.
tahun 2024, masih baru berarti. Kemudian founder dari Auman Desainnya itu sendiri salah satu penggagas Padang Desain Area. Wah, keren. Nah, desain dari Mas Fajar yang ini. Memang kalau melihat dari sekilas ya, yang sekilas dari aku sendiri kalau sebagai orang awam melihat unik emang, dengan bentuk yang kayak apa ya, bentuknya yang nyambung dan bikin orang bisa melihat dari berbagai sisi gitu loh. Jadi bisa dari sisi kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas. Dan yang bikin ganjal memang sebenarnya di bagian atasnya tuh, yang bagian sininya. Karena dia kayak berbeda sendiri gitu loh daripada yang lainnya. Ya, itu terus implementasinya, dia benar-benar enggak sih. Sebenarnya masih ada isometrik kah Bang namanya? Ya, bisa bentuk isometrik juga. Tapi ya bukan isometrik yang berapa? 45 derajat. Berapa? 60 derajat. Jadi masih bisa dilihat dari beberapa sisi gitu loh. Jadi bentuknya bikin ilusi kayak gitu. Terus dari super grafiknya dia juga terinspirasi dari bentuk logonya, tapi dibikin ulang seperti membentuk lingkaran, kemudian beberapa lingkaran digabung. Ya, jadi kayak bentuk batik, seperti batik, tapi dengan space yang lumayan lebar. Nah itu kemudian coba kita cek di bagian filosofi milik Mas Fajar, tapi sebelum ke filosofi ada animasinya. Mari kita lihat dulu. Oke. Meliuk-meliuknya cakep banget ya. Kapan bisa kayak gini? Nah, ini. Ternyata dari bentuk yang didesain Mas Fajar ini terinspirasi dari bentuk-bentuk motif. Dari kayak ternyata dilihat dari bentuk motifnya itu selalu membentuk angka 8 yang berulang kayak gitu. Itu dari motif itik sekawan Melayu, terus apa itu, dari Batak, Songket, Minangkabau, Palembang, Batik Kawung, ukiran Samblung, Bali, terus Tenun, kemudian di Kalimantan ada Nyaman Rotan, Dayak, ukiran Tongkonan, Tongkonan lagi, motif Pilin, ukiran Tongkonan, ukiran Asmat kayak gitu. Jadi menarik ternyata tersebar di beberapa daerah itu ditemukan pola-pola yang berulang itu, yang ternyata dicombine lah sama Mas Fajar. Kayak di bagian tengah itu menggambarkan kolektif dan gotong royong, sinergi dan koneksi itu dari angka satunya, kemudian dari ini yang bikin aku ganjal, ternyata itu bermakna bertumbuh dan satu tujuan. Maksudnya dia nyambung dari bentuk 8-nya ke satu atas kayak gitu. Nah, kalau dari penjelasan lengkapnya, berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat dengan menempatkan rakyat Indonesia dengan suku budaya, bahasa, dan latar belakang yang beragam sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Melalui eksplorasi keberagaman budaya Nusantara ditemukan kesamaan bentuk. Nah, itu menjadi simbol pemersatu, lalu diterjemahkan menjadi sistem visual yang merepresentasikan Indonesia sebagai satu kebangsaan. Menarik sih, ternyata dia risetnya sangat mendalam,
karena melihat dari beberapa daerah di luar pulau, di tiap pulau itu ternyata ada kesamaan bentuk yang dijadikan dasar perancangan logonya, kayak gitu. Kemudian thank you buat teman-teman yang udah join dan like-nya. Kemudian ini ada implementasinya seperti tadi. Nah, oh ya, ini juga logonya berbentuk horizontal, kemudian yang sebelumnya berbentuk vertikal. Nah, ini yang vertikal. Nah, kemudian menariknya karena super grafis atau elemen grafiknya itu berbentuk kayak pola-pola batik bertebaran, sehingga dia bisa dibikin kayak batik tertentu. Nah, menarik sih ini. Diterapin bikin batik kemeja kayak gitu. Terus yang lain implementasi ke sosial media, ke emblem, ke enamel, ganteng sih kalau ke enamel. Dan ini ke transportasi umum. Nah, ini untuk hasil desain dari Mas Fajar Novario. Teman-teman ada yang udah ngevote dan memilih desain kedua dari Mas Fajar Novario? Bisa komen di bawah aja. Atau dari teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait yang udah kita bahas barusan, yang kedua dan ke satu, bisa komen aja. Menarik sih. Dari yang ini baru 1 dan 2 ya. Masih belum ke 3, 4, dan 5. Thank you buat like-nya dan teman-teman. Kalau ada mau ditanyain, santai aja, kita sambil diskusi santai. Oke, jadi sambil kita callback barusan kita udah membahas desain dari Mas David. Yang pertama dari Hem Studio yang terinspirasi dari Anyaman, kemudian dari yang kedua yaitu Mas Fajar Novario yang terinspirasi dari bentuk pola tenun kayak gitu. Nah, itu untuk yang pertama dan kedua. Kemudian kita bakal bahas ke nominasi logo HUT RI 81 yang ketiga, yaitu yang didesain oleh Mas Kanda Putra dari Tiny Wolf Denpasar. Kalau ngelihat dari backgroundnya, Mas Kanda ini desain prinsipalnya di studionya lulusan dari ISI Jogja. Wah, udah pasti cakep lah ya, harusnya. Lulusan ISI Jogja. Kemudian, nah ini hasil desain dari Mas Kanda. Sebenarnya kalau sekilas itu ya mepet, meripit apa ya sebenarnya? Ya mirip-mirip dikit lah sama yang ke satu. Karena desainnya kayak pixelate kayak gitu. Nah, kalau melihat dari layoutnya ini yang horizontal dan sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, ini 3 baris. Kalau yang lainnya ini 4 baris. Yang ini 4 baris juga. Kemudian, nah ini, wah ini menarik sih. Ketika elemen grafisnya diterapkan ke media-media, jadinya kayak vibes festivalnya lebih dapat. Jadi kayak meriah gitu. Nah, kayak meriah. Walaupun dia cuma merah putih aja, tapi
kayak ada apa ya, kesan-kesan festivalnya kayak gitu loh. Karena kan apalagi HUT RI ya emang acaranya buat perayaan kayak gitu loh. Nah, ini diterapin ke kemeja, ke payung buat merchandise, kaos, kipas, dan postcard. Nah, ketika diterapin ke sosial media nih cakep sih. Wah, ini ke mana? Ke enamel. Cuma kalau untuk logo yang ini emang susahnya di yang ngecat di Gapura. Itu pasti susahnya minta ampun. Satu-satu garis-garis, berapa lapis garis itu juga. Ini di sini teman-teman ada yang biasanya kalau 17 Agustus ikutan ngecat Gapura. Nah, ini untuk yang desain ketiga. Mari kita cek untuk filosofinya. Nah, sebelum ke filosofi bisa kita lihat animasinya. Nah, di bagian pojok-pojoknya yang diganti. Harusnya emang ada maknanya di setiap pojoknya ini yang berubah harusnya ada maknanya semua sih ini. Gak mungkin asal. Nah betul kan, di setiap pojok yang berubah itu masih ada maknanya. Mari kita breakdown. Nah, bentuknya dari kemanusiaan yang terhubung terinspirasi dari sila kedua Pancasila, struktur angka 8 membaca Indonesia sebagai hubungan antara manusia dan setara, saling terhubung dan saling menguatkan. Asik. Kemudian kita ke bawahnya angka 8 sebagai struktur keberagaman, ya karena bentuknya yang beragam. Kemudian angka 1 sebagai ruang hadir masyarakat budaya komunitas. Oke. Nah, kemudian 3 garis yang masih tetap dari bentuk utamanya itu mengikat nilai berdaulat, adil, dan makmur. Oke, soalnya kan memang temanya sekarang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dari yang berubah itu ada 6 poin ternyata. Kebangsaan, fondasi yang memberi arah kedaulatan dan kesatuan. Oh ini, sorry. Diabstraksikan dari Astacita. 6 wujud ini membaca Indonesia sebagai kesatuan yang hidup. Nah, berarti ini terinspirasi dari Astacita. Kemudian dari kebangsaan tadi, kemudian wawasan, cara pandang yang membuka masa depan Indonesia, masyarakat, manusia sebagai pusat pembangunan dan perayaan, ruang hidup, ruang untuk tumbuh, hidup, dan saling merawat, kebersamaan, relasi sosial yang membuat Indonesia bergerak bersama, dan budaya identitas yang memberi warna dan karakter bangsa. Indonesia tidak dibentuk oleh keseragaman, melainkan keberagaman identitas yang berbeda, tapi tetap satu. Nah, berarti kalau yang ketiga ini dia mengangkat konsep dari abstraksi Astacita kayak gitu, yang digambarkan ke bentuk angka 8-nya kayak gitu. Menarik sih. Kemudian kita lihat di implementasinya ke media luar ruang. Nah, kalau yang ini sedikit berbeda dengan yang kalau yang di sosmed tadi. Jadi kalau yang ini full ditaruh logonya kayak gitu loh. Logonya dijadiin elemen grafis. Oh iya. Nah, ini ada perbedaan penggunaan. Jadi dia bisa full 81 atau diambil partnya saja. Menarik sih. Dan mungkin PR-nya nanti di bagian implementasinya aja. Nah, ini. Nah, bisa 81, bisa cuma bagiannya saja. Secara keseluruhan ini di implementasi digital, emblem, transportasi. Menarik. Itu untuk desain yang ketiga, didesain oleh Mas Ganda Putra dari Denpasar. Teman-teman ada yang udah milih Mas Ganda, bisa di komen.
Siapa tahu, Mas Kanda menang nantinya. Itu untuk yang ketiga, menarik banget, eee, tiap, desain yang dibikin sama teman-teman nominator terpilih itu mempunyai, konsep berbeda, padahal brief-nya sama, yaitu sesuai temanya tadi, yaitu apa tadi dah? Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kita recall sedikit, buat yang pertama ada Mas David, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, yang terinspirasi dari bentuk anyaman, mengusung konsep 8 harapan, 1 tujuan, dibentuk dari anyaman. Kemudian yang kedua itu ada Mas Fajar, yang terinspirasi dari konsep kolektif sinergi bertumbuh, dan itu terinspirasi dari bentuk tenun. Kemudian yang ketiga yang didesain oleh Mas Kanda itu mengambil dari Astacita, nilai-nilai Astacita. Ada hidden gem yang PDI. Nah ini nih. Nah ini tadi kalau aku baca ternyata dia menggambarkan kolaborasi sayap atas menaungi, sayap bawah menopang. Nah kayak gitu Mas Diki. Bukan PDI. Dari Santai FCM, menurutmu ada desain digoreng-goreng sebagai desainer gimana, Mas? Nah itu sebenarnya udah dari sebelum-sebelumnya itu pasti digoreng, dan setidaknya yang sekarang itu digorengnya nggak cuma pemenangnya aja. Kalau yang tahun lalu kan pemenangnya aja tuh yang digoreng. Nah sekarang kan semuanya digoreng. Jadi rata gitu loh, jadi semuanya kena. Bukan, walaupun sebenarnya yang salah itu ya bukan desainernya. Desainernya mah ya udah mendesain sesuai brief. Penyelenggaranya juga nggak salah. Yang salah ya udah silakan komen sendiri aja. Silakan isi titik-titik di bawah ini. Nah itu dah yang salah siapa. Aku udah mau baca. Nah kayak gitulah ya. Jadi emang resiko ya, walaupun dengan di balik gonjang-ganjing negara kayak gini, ya setidaknya dengan logo rilis ini ya harapannya nanti ya walaupun nggak bisa langsung membuat logo ini bisa memperbaiki keadaan negara, ya nggak bisa juga. Apa hubungannya logo dengan memperbaiki negara? Ya udah, ya setidaknya dari teman-teman desainer menuangkan lah kayak harapannya, dan kedepannya kira-kira apakah Indonesia bisa sesuai dengan tema ulang tahun hari ini, yaitu yang Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kayak gitu. Pakai adgi goreng, apalagi open call satu negara. Nah itu emang salah satu apa ya, cara dari adgi. Aku tadi di awal udah bahas. Jadi kalau untuk dari adgi sendiri itu memang di open call untuk ya udah, biar karena ini acara untuk bersama, jadi semuanya bisa ikut serta dan nggak melulu member aja. Biasanya kalau yang diadain adgi itu cuma member aja yang bisa join, tapi kalau yang kasus kali ini itu semuanya bisa join karena cuma setor CV dan porto aja. Dari situ dipilih, kemudian ya udah langsung 5 desainer terpilih yang mendesain kayak gitu. Kasihan sih kesannya serangan salah sasaran kuat mental. Nah ya betul ya, setidaknya ada ada naiknya juga lah buat teman-teman desainer terpilih, bisa lebih ke show up lagi ya ke depan kan.
pasti dengan terpilih kayak gini auto bukan bukan yang dilihat jelek-jeleknya, tapi auto bakal dilirik klien raksasa paus kayak gitu loh. Jadi yang dilihat, potensial itunya sih, sangat terbuka banget. Nah, itu, barusan kita udah membahas desain dari Mas David, kemudian, dari Mas Fajar dan Mas Kanda. Itu, yang ke-1, 2, dan 3 buat teman-teman yang mau, sambil diskusi silakan banget, ndak masalah kita sambil ngobrol sebelum lanjut ke 4 dan 5. Emang harus kuat-kuatan mental sih kalau yang acara negara apalagi ya. Udah lagi gonjang-ganjing gini tiba-tiba diadain, sayembara. Ini kan tambah rame kayak gitu loh. Tapi gimana lagi ini kan, acara tahunan yang nggak mungkin, di-skip lah. Jadi tinggal kita aja yang menyikapinya. Yang penting kita sendiri nggak kayak gitu, itulah. Nah, oke kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bakal membahas desain logo dari Mas Rizkyawan yang biasa dipanggil Pang. Biasanya suka nongkrong bareng juga sama teman-teman, karena sesama dari Malang juga, dari Polasirka Studio. Nah, dari nominasi keempat ini ada Mas Rizkyawan, Polasirka Studio dari Malang. Dia lulusan dari DKV UB dan sekarang fokus, mengembangkan, studionya dari Polasirka dan juga member aktif di, ADGI Chapter Malang. Dan ini adalah hasil dari, Mas Rizky. Emang kalau dilihat nyambung ya, jadi semuanya jadi satu kesatuan, harusnya ada mengarahnya ke situ juga nanti. Nah, kalau yang ini 3 baris mungkin biar balance juga sih. Berdaulat, adil, dan makmur. Oke. Dan untuk implementasinya dari poster, kemudian kita lihat di bagian elemen grafisnya itu juga terinspirasi dari bentuk logonya, Tapi cukup berbeda secara pola, seperti mengerucut gitu. Dan ini diterapin ke Tumblr, sosial media. Oke. Dan ini ke enamel. Mari kita cek untuk detailnya. Ada animasinya. Mari kita lihat dulu. Oke. Dan mari kita lihat untuk filosofinya. Konsep besarnya dari berdaya setara, sinergi bersama. Angka 81 dibangun oleh 3 garis utama yang merepresentasikan 3 nilai turunan tema HUTRI. Oke, makanya secara bentuk dia kan dari 3 baris. Yang pertama itu berdaya menghadapi perubahan bentuk kurva terinspirasi dari karakter alami rotan. Kalau yang Mas Rizky ini terinspirasi dari rotan. Kemudian yang kedua itu sinergi bersama dalam anyaman rotan. Nah, kan dia ngambil dari bentuk rotan. Titik temu rotan, titik temu adalah sumber kekuatan struktur, gotong royong, musyawarah, kolaborasi, persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, garis yang setara.
3 garis yang saling terhubung merepresentasikan 3 cita-cita utama dari HUTRI, Kedaulatan Arah Bangsa. Oke, menarik. Jadi kalau yang Mas Rizky ini mengangkat dari rotan. Dari SAF kira-kira bikinnya pada sendiri apa ada timnya, Mas? Nah, kalau untuk HUTRI itu wajib ada tim. Kalau yang Mas Rizky sekarang itu dari Pola Sirka Studio. Nggak boleh sendiri. Kalau sendiri tipes sih kayaknya. Karena melihat dari cerita dari Mbak siapa? Tiffany yang ke-5, itu ternyata proses desainnya dari awal sampai akhir itu cuma 5 hari. Bayangkan 5 hari udah ada animasi, logo udah jadi, sampai implementasi 5 hari. Bayangkan. Vote-nya di mana, Mas? Untuk vote-nya tinggal cek di IG-nya @dgi.pusat di bagian linknya ini. Bisa nanti tinggal memilih aja kayak gitu. Nah, ini untuk yang Mas Rizkyawan, dan ini implementasi dari bentuk dari bentuk elemen grafisnya. Buat teman-teman yang masih join, jangan lupa buat like-nya dan juga follow biar makin rame lagi. Kemudian ini implementasinya ke poster. Nah, ini menarik sih. Ketika elemen grafisnya jadi background. Nah, ini di Jalan Ijen. Nah, ini ketika diterapin ke jersey, kemudian di Tumblr, sosial media. Nah, ini menarik. Bisa direspon bentuk logonya. Nah, ini untuk enamelnya. Oh, ada backgroundnya lah ya, ada backgroundnya lagi. Jadi nggak bentuk sempurna dari logonya. Biasanya kalau dari logonya ya nanti bakal, oh enggak sih, bisa sih, karena masih nyambung. Nah, itu dari Mas Nugra. Sebenarnya untuk brief bentuk apakah ada batasan? Nggak ada batasannya. Cuma ada kuratorialnya. Jadi di tahap kuratorial itu nanti setiap hari atau selalu tiap proses itu ada checkpointnya, dan yang ngecek nanti ya dari adgi pusatnya itu sendiri. Jadi setiap ada progres dikirim, entah itu bentuk logonya atau udah sampai animasi atau udah sampai bikin decknya atau sampai implementasi, semuanya dicek kayak gitu. Apakah sudah sesuai standar apa belum. Nah, kalau belum sesuai standar ya revisi aja. Itu sih. Itu makanya kalau ngerjain yang project dari AdGithub ini wajib punya tim dan harus solid, karena pace-nya tinggi banget kayak gitu, dan belum di pressure dari banyak sisi nantinya, belum dari pemerintahannya, dari adginnya, belum dari netizennya. Dari netizen ini yang berat banget ya kan. Nah, itu untuk hasil desain dari Mas Rizkyawan nominasi keempat. Teman-teman ada yang udah milih desain dari Mas Rizkyawan, bisa komen. Nah, ini untuk yang Mas Rizkyawan. Jadi sambil kita callback lagi, untuk desain pertama itu terinspirasi dari 8 harapan 1 tujuan, yaitu bentuk anyaman. Kemudian yang kedua yang didesain oleh Mas Fajar itu terinspirasi dengan konsep kolektif, sinergi bertumbuh dari bentuk tenun. Kemudian ada dari Mas Kanda itu mengangkat konsep dari nilai-nilai astacita yang diabstraksikan. Kemudian dari Mas Rizkyawan itu terinspirasi dari bentuk rotan yang lentur kayak gitu. Kira-kira dari 1 sampai 4 ini
dari teman-teman ada yang mau kita diskusikan atau mau ditanyain, siapa tahu bisa jadi muncul ide-ide atau yang masih bikin bingung lah. Karena kebetulan aku juga ada terlibat di balik proses HUT RI yang sekarang, karena aku jadi community partner juga. Nah, itu kemudian untuk selanjutnya ke nominasi yang terakhir, yang kelima. Jadi sebelum yang ke terakhir, jangan lupa teman-teman di tap-tap layarnya biar like-nya makin banyak, dan jangan lupa juga buat follow buat yang belum follow, dan bisa join member. Halo Jeh. Desainnya menurutku bagus-bagus, tapi kalau orang awam masih lihat versi, ya itulah karena resiko dari bentuk yang sangat modern, sangat minimalis. Itu sih resikonya ya. Karena emang kebanyakan di daerah-daerah itu bentuk logonya yang kayak meriah gitu loh, warna-warni dan sebagainya. Belum lagi yang terinspirasi dari warna partainya. Waduh. Ya itulah ya. Bisa ya begitulah. Mari kita lanjut ke yang kelima. Jadi nominasi HUT dari logo ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang kelima ada Kak Tiffany Johan dari Molan Manos Creative Studio dari Batam. Nah, untuk backgroundnya domisilinya di Batam, studi mandiri serta program branding di University of Art London. Ia merupakan founder dan kreatif director dari Molan Manos Creative Studio. Gokil. Lulusan London, guys. Angkat tangan. Ini lulusan apa masih kuliah ya? Gokil sih. Dan ini hasil dari Kak Tiffany yang di sosial media banyak gorengannya juga. Katanya bentuk logonya nggak berani ngomong. Kayak gini lah ya, lagi gini ya. Itu kemudian wordmarknya Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Kemudian kita cek di bagian implementasinya. Oh, ternyata langsung terinspirasi dari bentuk angka 8-nya. Harusnya ya kayak bentuk. Nah, ini kayak lagi gebrak mimbar. Gebrak mimbar. Konflik. Gebrak mimbar. Ini ya, ya paham. Oke, kita kembali ke laptop, kembali ke yang kelima, yaitu dari bentuk support grafisnya itu terinspirasi dari bentuk angka 8 yang di rotate dan di mirror membentuk seperti batik apa ini? Batik kawung kah? Lupa namanya. Sorry kalau salah. Dan ini penerapannya ke baliho, kemudian ke kartu, ke pin, kemudian ke tumbler, tote bag. Lucu sih kesannya ya. Dan ini gimana ini nanti? Putus gitu? Ya ini perlu direvisi kah? Ini agak kayal sih bentuknya. Nggak nyambung soalnya. Nah, ini untuk yang pertama, mari kita lihat untuk detailnya. Oh, ada animasinya. Nah, oke. Iya, satunya menghilang ya dari patternnya.
Oh, jadi nyambung cuma 8-nya aja. Jadi nggak bersatu gitu kah? Waduh. Enggak ya, guyon-guyon. Bercanda. Nah, oke, mari kita lihat untuk filosofinya terdiri dari 5 filosofi, yaitu keberlanjutan, kejujuran, keadilan, kemandirian, pergerakan. Kalau keberlanjutan diwujudkan melalui bentuk saling menghubungkan kedua angka, merepresentasikan kesinambungan pembangunan bangsa yang berlangsung dari masa ke masa. Kejujuran direpresentasikan melalui siluet balon percakapan atau speech bubble yang melambangkan keterbukaan. Oke. Keadilan diwujudkan melalui padi dan kapas. Oke. Kemandirian bentuk angka satunya kokoh dan tegas. Pergerakan, ini yang berbentuk kayak bendera. Bang ada buka kursus desain? Aku nggak buka. Aku masih belum buka sih. Ya mungkin siapa tahu next bakal buka. Tinggal join di grup Telegram Lu Halu Gua aja. Buat teman-teman yang udah join, jangan lupa di tap-tap layar dan di follow. Oke, ini jadi dari desain Mbak Tiffany itu terinspirasi dari bermakna 5 poin, yaitu keberlanjutan, kejujuran, keadilan, kemandirian, dan pergerakan kayak gitu. Dan kita lihat lagi di implementasinya, lucu sih untuk di elemen grafisnya. Nah, ternyata selain jadi background, dia juga jadi pembatas. Nah, oke. Menarik. Ya. Ini untuk 5 desain yang nominasi terpilih. Jadi buat teman-teman ada yang memilih Mbak Tiffany yang kelima? Kalau ada bisa komen di bawah aja. Nah, terselangkang. Nah, itu untuk desain dari Kak Tiffany. Sambil kita callback lagi lah ya. Lu halo aja. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat vote logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 5 nominator. Dari yang pertama itu ada Mas David dari Hem Studio Surakarta. Desain logonya itu 8 harapan, 1 tujuan, konsepnya dari bentuk ayaman. Yang kedua itu ada Mas Fajar Novario dari Auman Desain Burau dari Padang. Konsepnya itu kolektif, sinergi bertumbuh, dan terinspirasi kayak dari bentuk tenun kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada Mas Kanda Putra, itu terinspirasi dari kemanusiaan yang terhubung dan konsepnya mengangkat nilai-nilai Astacita. Kemudian yang keempat ada Mas Rizkiawan, bentuk logonya itu berdaya, setara, sinergi bersama, terinspirasi dari bentuk rotan. Kemudian yang terakhir itu ada Kak Tiffany, desainnya mengusung konsep demokrasi dan kemandirian. Nah teman-teman, kira-kira jagoan teman-teman yang mana itu? Yang 1, 2, yang ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih kira-kira jagoannya yang mana? Yang 1 kah? 2, 3, 4, dan 5. Komen di bawah aja ya. Terus sekelanggong. Buat teman-teman juga, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kita diskusi santai setelah ini. Dari Mas Nugraha, kenapa kalau desainer cewek selalu buat yang beda kan? Oh iya, betul. Kalau yang 79 itu dari Mbak siapa namanya? Itu dari Surabaya, Itu studionya auto meledak kemarin itu. Karena ya tiba-tiba karena kepilih HUTRI, diundang mana-mana kan, jadi apa ya?
exposure tersendiri lah kayak gitu. Ya mungkin kalau cewek punya punya orientasi sendiri kan, dan kalau dilihat juga 1, 2, 3, 4 tuh kayak kesannya masih sama gitu loh, masih ada kesinambungan. Yang satu emang beda sendiri dia. Selain bentuknya cuma cuma solid satu bentuk aja, satu outline kayak gitu. Oke. Sambil aku jawab pertanyaan dari teman-teman. Dari user 8 ya itu ya. Jadi Bang, menurutmu ini yang kelima itu masuknya apa? Banyak yang bilang mirip logo di Korea. Oh, yang itu yang bentar, yang ini ya. Wah, nggak di thread-nya kalau nggak salah ya. Di thread-nya ya. Apa di komennya ya? Bentar. Coba mari kita cek lagi. Sambil kita lihat ya. Ya emang lagi rame sih. Mirip-miripin sama yang Korea. Kok udah ada ya? Apa udah dihapus ya? Nah ini, jadi ada yang nge-share ternyata kayak mirip sama bentuk logo dari Enif-nya Korea. Sebenarnya emang kalau dari bentuk juga, apalagi yang simple, modern itu pasti nggak jauh dari kayak bentuk yang ada mirip-miripnya gitu loh. Walaupun itu nggak disengaja, bener-bener nggak disengaja kayak gini biasanya, dan nggak saling tahu satu dengan yang lain kayak gitu. Dan apakah itu nggak masalah? Ya nggak masalah aja sebenarnya, karena kan secara orientasi konsep, makna juga berbeda. Nah makanya ya logo ini bisa lolos karena kan ini pun semua pasti dari tim ADGI, itu nggak asal. Pasti udah ada tim kurator namanya. Jadi di tim kuratorial itu ada tiap checkpoint selalu atau setiap harinya itu selalu setor udah sampai mana progresnya, outputnya nanti kayak gimana, implementasinya kayak gimana, semuanya itu disetor ke tim ADGI. Nah makanya hasilnya itu udah melalui banyak proses dan banyak kurasi kayak gitu. Berarti kalau udah lolos berarti intinya ya udah aman gitu loh. Kalau di compare pun sebenarnya kalau pixel by pixel itu jauh. Itu nggak ada kesamaan sama sekali sih sebenarnya. Ya walaupun memang kalau secara look keseluruhan secara generik itu ada kesamaan dari bentuk 8-nya, yang atas kecil bulatnya, yang bawah gede, kemudian bentuk satunya juga kayak putus. Tapi apakah salah? Ya nggak salah, karena aku yakin ini nggak saling paham gitu loh, nggak saling tahu kalau emang ada kayak logo kayak gini. Terus kalau seumpama si desainer tahu, apakah bakal nggak jadi ini logo? Ya kayaknya tetap jadi-jadi aja, karena emang bener-bener jauh gitu loh. Ya emang digoreng aja sebenarnya, kayak gitu. Semoga bisa membantu dari Kak User. Kemudian dari Kak Nugraha dan 79 itu visual bagus dan mudah diterima, betul. Sambil kita coba lihat HUT RI 79. Nah ini ya emang terinspirasi dari kayak pulau-pulau, apalagi bentuk super grafisnya juga, elemen grafisnya menarik juga, meliuk-meliuk kayak gitu.
Kemudian, dari Kak Alfian, Mas kalau join Adgi gimana? Tinggal di IG-nya aja, ini, di websitenya. Nah ini pendaftaran, jadi tinggal daftar aja, nanti bakal ada submit portofolio buat yang profesional itu harus minimal 2 tahun apa ya, lupa aku, 2 tahun apa 5 tahun gitu. Terus kalau yang ada background kuliahnya itu bisa dicantumin juga lulusan S1 DKV mana kayak gitu. Terus dari Mono Duo, kalau menurut Abang nomor 2 dari kanan gimana? Nomor 2 dari ya gini ya, dari Mas Rizkyawan, ya oke-oke aja sih. Sebenarnya kalau dari aku tidak, karena aku kan kebetulan kenal juga sama Mas Rizky ini, dulu pernah ikutan di eventnya Adgi juga bareng-bareng. Jadi aku coba apa ya, nggak apa, mengerucut ke satu nominator aja. Jadi semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tinggal dipilih kira-kira yang kurangnya paling minimal lah. Kayak gitu. Sebenarnya semuanya nggak ada kekurangan, nggak ada yang menonjol juga. Jadi tinggal ya udah sesuai preferensi masing-masing kayak gitu. Dari Kak Nugraha sekilas kayak main dengan maskot es krim. Nah ya, siap. Benefit join Adgi apa Mas? Nah ini dulu aku apa ya, sebagai orang awam juga pasti pengennya kan kayak auto dapat project, kemudian bisa dapat duit banyak juga karena ikut komunitas. Ya semuanya itu tergantung ke kitanya sendiri, apakah kita aktif, kemudian ikut serta di setiap eventnya mereka. Karena kan ada banyak eventnya, ada kumpul kayak sharing-sharing gitu, kumpul obek namanya. Nah ketika sharing ya udah join juga. Kalau nggak join juga bisa ada Adgi Hub kayak gini yang mendesain untuk kebutuhan di pemerintah pusat, contohnya yang HUTRI kayak gini. Dan yang paling penting sebenarnya berasosiasi atau berkomunitas itu menariknya di berjejaringnya. Jadi bukan masalah auto dapat duit, auto dapat project, enggak. Ya memang kalau bisa dapat alhamdulillah. Yang penting kan kita bisa dapat koneksinya dulu, bisa kenal sama, kapan lagi bisa kenal sama kayak gini yang mendesain HUTRI. Jadi kita kenal dia, karena ini udah walaupun beberapa ada yang bukan non adgi, nanti yang lain itu bakal udah auto jadi member adgi juga nantinya kayak gitu. Terus bisa kenal sampai ke adgi pusatnya, apalagi yang adgi pusat orangnya keren-keren banget, apalagi kayak Studio Thinking Room yang hitungannya kayak pentagramnya Indonesia lah. Kalau belum tahu pentagram, pentagram itu studio yang paling oke lah di luar kayak gitu. Ya itu sih. Jadi kalau untuk berkomunitas memang saranku yang penting aktif, kemudian sering sharing-sharing juga, dan kalau ada acara bisa ikutan kayak gitu. Semoga bisa membantu Mas Alfian. Dari Mono Duo, dari kelima logo itu gimana Mas yang paling oke? Nah kalau dari aku sendiri jujur ini belum milih aku. Dari aku belum milih. Kalau aku masih belum bisa nge-share nih milih yang mana. Yang pasti aku setelah live ini bakal ngevote nantinya, dan ya harapannya nanti ya kalau memang terpilih alhamdulillah, ternyata dari yang aku pilih itu bisa apa ya,
ya itulah yang terbaiknya. Kalau emang belum terpilih dari yang desain yang aku vote, ya nggak masalah juga, itu jadi pembelajaran buat ke depannya. Dan yang terpilih nanti selamat dan, eee, tetap kuat harusnya, karena setelah terpilih nantinya bakal banyak nantinya, entah hujatan atau, kritikan itu banyak banget nanti pastinya. Jadi, saranku, buat teman-teman, tetap, apa ya, harus kuat mental lah kayak gitu sih, harus kuat mental. Dan buat teman-teman sendiri yang komen-komen, eee, ya nggak perlu sampai mengkritik si desainernya, karena yang salah ya bukan si desainernya kan, desainernya hanya memvisualkan, dari brief yang udah disetor dari penyelenggara, dan yang salah juga ya bukan penyelenggaranya, yang salah siapa, ya udah disalah-salahin sendiri aja. Dibagi juga Bang, buat videonya lah cara milihnya nanti, siap. Nggak tahu lagi sih. Bakal tak bakal aku share apa enggak ya? Ya malah nantilah bisa obrolin lah. Paling kalau aku share cuma di Telegram, Luhalugu aja, kayak gitu. Itu buat, sharing-sharing hari ini. Buku Orange di belakang belinya di mana? Logo Modernism, itu beli di Thailand, just tip ke temen. Soalnya emang susah kalau di Indonesia. Belinya di Periplus Thailand. Kalau di Periplus Indo kurang tahu ya, ada apa enggak ya. Terakhir harganya itu kemarin berapa ya? 1, berapa gitu, lupa aku. 1, berapa gitu, lupa aku. Dan ada banyak serinya. Ada 3 kalau nggak salah. Ini salah satunya. Satunya logo apa namanya, lupa aku. Warna biru, terus yang satunya oranye biru kayak gitu. Siap. Terima kasih kembali Mas Monoduo. Dan itu sepertinya untuk mengakhiri sharing pada malam hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Besok ada live apa enggak? Bakal aku info di grup Telegram. Kalau free bakal ada live nantinya setiap malam ya jam 8-an lah ya. Mas dari bagus, padahal yang ngeprank MBG itu lagi. Yes, begitulah ya. Pasti bakal banyak gonjang-ganjingnya. Yang penting tetap support desainernya, karena desainernya juga udah berusaha semaksimal mungkin, karena di baliknya udah banyak banget proses di baliknya kayak gitu. Oke, itu aja buat live hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Matur sakelangkong je. See you di next live.